Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 MD2A, saya Fitria. Saya Sadam. Dan saya Intan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk video. Selamat menyimak. Yuk saksikan presentasi kami dengan judul konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan bernegara. Dalam hidup bernegara, pasti ditemukan aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Misalnya, siapa yang menjalankan kekuasaan pemerintah dan bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh. Aturan atau hukum tersebut merupakan bagian atau isi dari konstitusi. Lalu, apa itu konstitusi? Bagaimana urgensi konstitusi dalam negara? Yuk, kita bahas. Pertama, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaranya tidak bersifat sewenang-wenang sehingga hak-hak warga negara terjamin. Kedua, konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi dalam suatu negara. Ketiga, konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang negara. Terakhir, konstitusi juga berfungsi untuk menjamin hak asasi manusia. Materi selanjutnya ialah menggali sumber historis, politik, dan sosiologis konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, dalam sumber historis bahwa konstitusi Indonesia memiliki sejarah panjang dan melalui beberapa tahapan dalam pembentukannya. Proses pembentukan konstitusi Indonesia dimulai dari pengaruh konstitusi negara-negara Eropa seperti Belanda dan Inggris, serta ideologi politik yang berasal dari para pendiri negara Indonesia. Kedua, faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi pembentukan konstitusi seperti adanya keanekaragaman budaya dan agama, serta isu-isu sosial dan ekonomi yang menjadi tantangan bagi negara Indonesia. Ketiga, faktor-faktor politik yang mempengaruhi pembentukan konstitusi seperti perjuangan rakyat Indonesia dalam memerdekakan diri dari penjajahan Belanda dan kemudian perjuangan untuk membangun negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Lalu, apa sih esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Konstitusi menjadi alat penting untuk menjamin terciptanya sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, serta memastikan adanya jaminan hak-hak asasi manusia dan keseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara. Konstitusi tidak hanya penting bagi pemerintah, tetapi juga penting bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sejarahnya, konstitusi telah banyak mengalami perubahan lewat amandemen sejak pertama kali dibuat. Setelah memahami dan mempelajari tentang konstitusi, maka aksi yang dapat kita lakukan sebagai warga negara diantaranya yaitu: yang pertama, berpartisipasi dalam penyusunan konstitusi dengan aktif mengikuti proses penyusunan konstitusi. Yang kedua, aktif menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum dan memilih pemimpin yang berintegritas. Yang ketiga, terlibat aktif dalam mengawasi pemerintahan. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bentuk aksi menjalankan konstitusi dalam bernegara. Ada 3 pertanyaan dari teman-teman terkait pembahasan kami. Yang pertama, dari Naigina Sonia. Adakah negara yang tidak memiliki konstitusi? Jika ada, apa yang akan terjadi dengan negara tersebut? Jawabannya, tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusi. Setiap negara harus memiliki konstitusi baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti negara Inggris dan Selandia Baru yang hanya memiliki konstitusi tidak tertulis. Meskipun begitu, mereka tetap memiliki seperangkat prinsip-prinsip dasar yang diakui secara luas yang mengatur struktur dan kewenangan pemerintah. Jika ada negara yang benar-benar tidak memiliki konstitusi atau kekosongan konstitusi, maka negara tersebut akan menghadapi ketidakstabilan dan ketidakpastian hukum, sehingga mungkin akan terjadi konflik dan kekacauan pada negara tersebut. Pertanyaan kedua datang dari Fatiatur Rahman. Apa itu konstitusi yang dianut di Indonesia, yang tertulis atau yang tidak tertulis? Indonesia sendiri menganut konstitusi baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam bentuk tertulis, Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai dokumen penting yang mengatur penyelenggaraan negara. Dalam bentuk tidak tertulisnya, yakni berupa konstitusi sosial budaya. Keduanya dihormati dan dijunjung tinggi sebagai dasar hukum yang penting dalam menjalankan tugas-tugas negara dan memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pertanyaan terakhir dari Muhammad Syafiq Mu'minin. Apakah konstitusi itu hanya ada di negara yang berideologi demokrasi? Apa dampak negatif jika negara tidak memiliki konstitusi? Mari kita jawab. Konstitusi tidak hanya ada di negara yang berideologi demokrasi. Konstitusi adalah sebuah dokumen yang serangkaian aturan tertulis atau tidak tertulis yang berisi prinsip-prinsip dasar, struktur, dan fungsi pemerintahan suatu negara.
Setiap negara harus memiliki konstitusi, baik itu negara yang berideologi demokrasi, diktatorial, komunis, atau lainnya. Contohnya adalah negara Inggris, Cina, dan Rusia. Tidak akan berdiri suatu negara apabila tidak memiliki konstitusi. Dampak negatifnya, yang pertama, tidak ada landasan hukum yang jelas. Yang kedua, kekuasaan yang tidak terkontrol. Ketiga, tidak adanya perlindungan hak asasi manusia. Yang keempat, tidak adanya mekanisme pengawasan. Jadi jelas, jika ada konstitusi, maka negara akan lebih adil dan berkonsep sebab menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi mementingkan kesejahteraan masyarakat. Setelah memahami dan mempelajari tentang konstitusi, maka aksi yang dapat kita lakukan sebagai warga negara diantaranya yaitu yang pertama, berpartisipasi dalam penyusunan konstitusi dengan aktif mengikuti proses penyusunan konstitusi. Yang kedua, aktif menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum dan memilih pemimpin yang berintegritas. Yang ketiga, terlibat aktif dalam mengawasi pemerintahan. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bentuk aksi menjalankan konstitusi dalam negara. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kami. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.